Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatun Nazila dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Jawabannya, apa itu variabel X? Model konsep sentence. Variabel X adalah placeholder atau simbol yang digunakan dalam matematika, statistik, dan ilmu komputer untuk mewakili nilai yang tidak diketahui atau dapat berubah. Nilai variabel X dapat berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Variabel X sering digunakan dalam persamaan dan fungsi untuk mewakili berbagai situasi atau kondisi. Ada beberapa contoh penggunaan variabel. Yang pertama, dalam matematika, variabel X dapat digunakan untuk mewakili bilangan apapun dalam suatu persamaan. Yang kedua, dalam statistik, variabel X dapat digunakan untuk mewakili data yang dikumpulkan dari suatu populasi. Yang ketiga, dalam ilmu komputer, variabel X dapat digunakan untuk menyimpan nilai data dalam program komputer. Kemudian soal yang kedua, jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Variabel Y adalah sebuah konsep abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan nilai yang tidak diketahui atau dapat berubah. Variabel sering digambarkan sebagai placeholder atau simbol yang dapat diisi dengan berbagai macam nilai tergantung pada konteks penggunaannya. Model konsep sentence kalimat untuk variabel dapat dijelaskan dengan beberapa kalimat. Yang pertama, variabel adalah sesuatu yang dapat berubah nilainya. Yang kedua, variabel adalah placeholder yang dapat diisi dengan berbagai macam nilai. Yang ketiga, variabel adalah simbol yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang tidak diketahui. Yang ketiga, variabel adalah alat yang digunakan untuk mewakili informasi dalam matematika, statistik, dan ilmu komputer. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut? Jawabannya, variabel X dan Y adalah dua konsep penting dalam penelitian dan analisis data. Keduanya mewakili nilai yang dapat diukur dan dianalisis untuk memahami suatu fenomena atau hubungan tertentu. Secara teori, variabel X dan Y dapat dikaitkan dalam beberapa cara. Yang pertama, hubungan sebagai akibat. Variabel X dapat menjadi penyebab dari variabel Y. Dalam hal ini, perubahan nilai X akan menghasilkan perubahan nilai Y. Yang kedua, hubungan korelasi. Variabel X dan Y dapat saling terkait meskipun tidak ada hubungan sebab akibat yang pasti. Dalam hal ini, perubahan nilai X dan diiringi dengan perubahan nilai Y meskipun tidak selalu demikian. Yang ketiga, hubungan independen. Variabel X dan Y dapat saling independen, artinya tidak ada hubungan antara keduanya. Dalam hal ini, perubahan nilai X tidak akan memengaruhi nilai Y. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model konsep bertujuan untuk memahami makna dan hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua, mengembangkan hipotesis tentang hubungan antara variabel X dan Y. Yang ketiga, menganalisis data yang dikumpulkan untuk penelitian. Kemudian pertanyaan yang keempat, data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini? Jawabannya, data yang akan diambil dalam penelitian model konsep sentence bergantung pada tujuan penelitian.
dari jenis data yang tersedia, namun secara umum data yang diambil dalam penelitian model konsep sentence dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, data teks. Data teks terbagi yang pertama kalimat atau paragraf yang mengandung konsep yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, kata kunci atau frasa yang terkait dengan konsep yang ingin diteliti. Kemudian label atau kategori yang menunjukkan makna atau hubungan antara kalimat atau paragraf. Yang kedua, data non-teks terbagi dua. Yang pertama, data numerik yang terkaitan dengan konsep yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, data visual yang terkait dengan konsep yang ingin diteliti. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian atau variabel Y? Langkah penelitian untuk memperoleh data dalam model konsep sentence. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam model konsep sentence untuk mengatasi masalah penelitian variabel Y dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, definisi tujuan peneliti. Langkah pertama adalah menentukan tujuan peneliti dengan jelas apa yang ingin dicapai dengan penelitian model konsep sentence. Yang kemudian tujuan penelitian yang jelas akan membantu memfokuskan pengambilan data dan memilih metode analisis data yang tepat. Kemudian yang kedua, identifikasi konsep yang relevan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan dengan variabel Y. Konsep ini dapat diperoleh dalam teori, literatur, atau pengalaman peneliti. Kemudian konsep-konsep yang relevan akan menjadi dasar untuk pengambilan data dan analisis data. Kemudian yang ketiga, pilih sumber data. Langkah ketiga adalah memilih sumber data yang tepat. Sumber data dapat berupa teks, data numerik, data visual, atau kombinasi dari ketiganya. Kemudian kumpulkan data. Langkah keempat adalah mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara seperti membaca teks, mengumpulkan data statistik, melakukan wawancara, atau mengamati gambar atau video. Kemudian yang kelima, analisis data. Langkah yang kelima adalah menganalisis data. Data dapat dianalisis dengan berbagai metode seperti analisis teks, analisis statistik, atau analisis visual. Yang keenam, interpretasikan hasil. Langkah keenam adalah menginterpretasikan hasil analisis data. Hasil interpretasi harus dikaitkan dengan tujuan penelitian dan konsep-konsep yang relevan. Yang ketujuh, buat kesimpulan. Langkah ketujuh adalah membuat kesimpulan penelitian. Kesimpulan harus menyatakan temuan utama peneliti dan implikasi dari temuan tersebut. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan? Jawabannya, kebaruan peneliti model konsep sentence. Peneliti model konsep sentence memiliki potensi untuk menghasilkan informasi baru dan kebaruan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan model konsep. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep. Yang kedua, penemuan hubungan baru antara konsep. Yang ketiga, pengembangan model prediksi yang lebih akurat. Yang ketiga, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, penerapan yang lebih luas.
Ada beberapa contoh penelitian model concept sentence yang telah menghasilkan informasi baru dan kebaruan yang signifikan. Yang pertama, penelitian tentang konsep kebahagiaan. Yang kedua, penelitian tentang konsep demokrasi. Dan yang ketiga, penelitian tentang konsep kesehatan. Sekian dari saya tentang pertanyaan dari Ibu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Iman Nabila Fitri dari kelompok 1. Kenapa peneliti mengambil model konsep sentence dibandingkan model yang lain? Alasan saya mengapa memilih model konsep sentence dibandingkan model yang lain karena yang pertama meningkatkan kemampuan menulis, yaitu membantu siswa mengembangkan ide, yang kemudian melatih struktur kalimat, dan yang kemudian mengembangkan paragraf. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir, yaitu memahami konsep, berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar, yaitu belajar lebih menyenangkan, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terakhir meningkatkan semangat belajar. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Amel dari kelompok 4. Apa kontribusi yang diharapkan dari penelitian Anda? Kontribusi yang diharapkan dari penelitian saya, yang pertama, meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa. Yang kedua, meningkatkan minat siswa terhadap menulis. Yang ketiga, mengembangkan model pembelajaran menulis yang efektif. Dan yang keempat, mendukung pencapaian kurikulum. Yang kelima, memberikan kontribusi bagi kajian ilmu pendidikan. Kemudian pertanyaan dari Aulia Putri Ramadhani dari kelompok 5, yang mana pertanyaannya, apa saja kelemahan dan keterbatasan model pembelajaran tersebut? Kelemahannya, yang pertama, kesulitan dalam memproses konsep abstrak, dan yang kedua, ketergantungan pada data. Yang ketiga, kurangnya penjelasan. Kemudian pertanyaan dari Anissa Aida Laila dari kelompok 6, yang mana pertanyaannya, jelaskan secara ringkas tentang variabel X yang Anda terapkan pada penelitian Anda. Jawabannya, dalam penelitian tentang model konsep sentence, variabel X yang diterapkan biasanya terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan. Ada beberapa contoh variabel X yang diterapkan dalam penelitian terkait model konsep sentence. Yang pertama, penggunaan model konsep sentence. Variabel X ini melibatkan penggunaan model konsep sentence sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks, ulasan, narasi, atau karangan lainnya. Kemudian yang kedua, penggunaan kartu kata. Variabel X ini melibatkan penggunaan kartu kata sebagai media dalam model konsep sentence untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis. Kemudian yang ketiga, pengembangan kalimat dengan kata kunci. Variabel X ini melibatkan pengembangan kalimat dengan menggunakan kata kunci yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks, ulasan, dan narasi. Kemudian yang keempat, penggunaan kelompok heterogen. Variabel X ini melibatkan penggunaan kelompok heterogen dalam model konsep sentence untuk meningkatkan kemampuan kerja sama siswa dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan hasil belajar. Dalam penelitian variabel X ini diukur melalui berbagai metode seperti lembar observasi, lembar penelitian, teks awal dan akhir, serta analisis statistik untuk mengetahui efektivitas model konsep sentence dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Alia Sandi dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa yang menjadi daya tarik dalam penelitian saudara dan mengapa saudara memilih judul ini sebagai proposal penelitian? Jawabannya,
yang menjadi daya tarik dalam penelitian saya, ya, yang pertama, pemahaman makna yang lebih baik. Model konsep sentence bertujuan untuk menangkap makna konsep secara lebih mendalam dengan mempresentasikannya dalam bentuk kalimat. Kemudian yang kedua, mempermudah pemrosesan bahasa alami. Model konsep sentence dalam digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami seperti klasifikasi teks, ekstraksi informasi, dan menjawab pertanyaan. Kemudian pengembangan yang lebih cerdas. Alasan saya yang pertama, jelas dan deskriptif, yang kedua menarik perhatian, dan yang ketiga informatif. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.